Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga tergenang banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini. Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 26 orang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu, pemirsa, 8 korban luka hingga kini masih dirawat intensif karena patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Rencana evakuasi 26 korban yang masih tertimbun longsor terpaksa dibatalkan. Kondisi tanah yang belum stabil dan terus bergerak menimbulkan potensi longsor susulan. Sehingga tim SAR menunda operasi untuk meminimalkan resiko petugas di lapangan. Pergerakan tanah kembali terjadi dan sempat membuat relawan mundur. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat. Data hingga siang ini, akibat peristiwa ini 923 jiwa mengungsi dan 26 orang yang hilang diduga tertimbun material longsor. Bencana ini membuat 48 rumah tertimbun longsor. Warga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian karena kondisi masih berbahaya. Sementara itu, 8 korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Dari 8 korban ini, 3 orang diantaranya masih dirawat di Puskesmas Pandanarum, sementara 5 orang yang mengalami luka cukup parah harus dirujuk ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ini memasuki hari ke-7. Ya, tim SAR gabungan kembali fokus di 3 titik pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Di hari ke-7, tim SAR gabungan akan fokus melakukan pencarian di 3 titik, yakni worksite A1, B1, dan B2. Tim Basarnas akan memaksimalkan penggunaan anjing pelacak, penggunaan pompa air, serta alat ekstrikasi manual dan modern. Selain itu, penggunaan drone dilakukan untuk memantau retakan tanah yang dapat memicu longsor susulan yang bisa membahayakan tim pencarian.
Masih ada 5 korban yang belum ditemukan, sementara 18 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pencarian korban, kita terhubung dengan rekan Heri Susanto di Dusun Tarukahan, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat siang, Heru. Bagaimana upaya pencarian korban hari ini di sana? Lalu bagaimana dengan nasib pengungsi sejauh ini? Ya, selamat siang Wika. Untuk ini saya berada di sekitar lokasi tanah longsor, tepatnya berada di posko Basarnas di Dusun Tarukahan, Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini proses pencarian korban telah memasuki hari ke-7. Tinggal 5 korban lagi yang belum ditemukan, dan pencarian saat ini tim Basarnas dan tim gabungan lainnya fokus mencari di 3 titik, yaitu Boxset A1, B1, dan B2. Di tempat itulah ada dugaan korban-korban ini berada. Sedangkan untuk para pengungsi saat ini berada di 2 lokasi, yakni di Balai Desa Cibenying dan salah satu di tempat gedung sekolah MTS Cibenying. Mereka berada di tempat pengungsi itu rata-rata pada malam hari, karena untuk siang hari mereka kembali ke rumah ataupun untuk bekerja. Sedangkan untuk para pengungsi bantuan yang sudah berdatangan ini disalurkan dan ditujukan untuk para pengungsi yang membutuhkan pengungsian maupun warga yang terdampak di 2 zona itu mendistribusikan bantuan kepada warga masyarakat. Tiga. Ya, Heri, sejauh ini kendala apa yang dihadapi tim di lapangan? Apakah dari aksesnya kah, medannya kah, atau seperti apa? Ya, di hari ke-7 ini tim SAR gabungan terkendala, yakni terutama pada tanah yang semakin gembur karena bercampur air sehingga menyulitkan tim evakuasi mencari dan mendapatkan korban yang tertimbun di bawah longsoran tanah. Setidaknya 5 orang masih belum ditemukan dan 18 orang ditemukan dalam kondisi meninggal. Sama. Baik, Heri, terkait dengan upaya pencarian yang sudah memasuki hari ke-7, BNPB sendiri menyampaikan bahwa ada tenggat waktu maksimal untuk pencarian korban longsor begitu. Apa antisipasi di hari terakhir ini? Informasi apa yang Anda peroleh, Heri? Ya, di hari ke-7 ini berdasarkan standar operasi SAR bahwa operasi penyelamatan ini berlangsung selama 7 hari. Namun hal itu bisa diperpanjang jika melihat kondisi di lapangan maupun evaluasi yang dilakukan oleh tim Basarnas maupun ada permintaan dari keluarga. Tentu saja ini masih menunggu untuk hari ini, apakah hari ini dalam waktu 1 hari ini 5 korban ini dapat ditemukan atau belum. Kalau sampai hari sore nanti pemeriksaan belum ada nanti seluruhnya korban ditemukan, maka evaluasi terhadap proses pencarian yang sudah selama 7 hari ini akan dilakukan dan hasilnya akan diputuskan nanti jika proses evakuasi sudah selesai. Tidak. Ya, Heri, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan rencana relokasi warga terdampak? Kemanakah nantinya mereka akan direlokasi? Ya, untuk relokasi yang terdampak di Tarukahan dan Ibu ini, Pemkab Cilacap sudah menyediakan setidaknya 3,5 hektar tanah yang akan digunakan untuk perumahan relokasi bagi terdampak. Tempat itu jauh dari di tanah longsor ini, hanya sekitar mungkin berjarak sekitar 2 km dari lokasi ini. Tempat relokasi ini sudah melalui pemetaan dan dirasa aman. Relokasi ini diperlukan karena berdasarkan pemetaan di sekitar lokasi bencana itu retakan tanah aktif masih terjadi dan bisa dimungkinkan tanah longsor dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga jika tidak direlokasi warga yang berada di sana akan sangat membahayakan. Baik, terima kasih banyak rekan Heri Susanto melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya,
Pemirsa, 4 hari tinggal di pengungsian. Korban tanah longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah masih trauma atas peristiwa yang terjadi. Ya, namun para korban mengaku ikhlas meski harta bendanya hancur tertimbun tanah. Puluhan korban tanah longsor Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah masih berada di posko pengungsian. Pengungsi didominasi perempuan dan anak-anak. Mereka mengaku masih trauma dan takut atas peristiwa yang menimpa. Salah satunya seorang ibu bernama Tarimah. Meski masih diliputi rasa takut dan trauma, namun ia sudah mengikhlaskan semua harta bendanya habis tertimbun tanah. Meski demikian, bantuan seperti makanan, selimut, serta dukungan psikologis terus diberikan relawan untuk mengurangi trauma yang dialami warga, terutama anak-anak. Hari ketiga ya, sekarang ya, walaupun rumah saya udah tertimbun, udah jelas, sama motor saya itu saya udah ikhlas, yang penting keluarga saya selamat semua. Harta bisa dicari lagi, alhamdulillah di sini pelayanannya itu ya luar biasa lah. Benar-benar masak, nyuci piring, semuanya benar-benar difasilitasi dengan sempurna lah bisa dibilang. Cuman ya saya nggak mau lah ngungsi, yang terbaik kan tinggal di rumah sendiri nyaman gitu. Hingga kini jumlah pengungsi sebanyak 931 orang. 2 orang meninggal dunia, 4 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 26 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, warga desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap harus menempuh perjalanan panjang dan berat untuk mengambil bantuan. Seperti yang dialami Caryanto. Ia harus berjalan kaki sambil menggendong bantuan sembako karena sepeda motornya tak bisa sampai ke rumah. Bantuan sembako berisi beras 5 kg, mie instan, gula pasir, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok lainnya ia letakkan di rumahnya. Bantuan bukan hanya untuknya sendiri, namun untuk adiknya yang masih dirawat di rumah sakit. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia di Cilacap mencapai 18 orang. 5 orang masih dalam proses pencarian. Dari Banyumas dan Banjarnegara, Saladin Ayubi, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.